Yang menaikkan derajat itu ternyata selain menebarkan salam, memberi makan. Sesimpel itu, naik derajat kita. Di sisi Allah naik, di hadapan manusia juga terangkat, termuliakan. Subhanallah. Lalu yang ketiga, wassalatu bil-laili wan-nasu niyam. Salat pada malam hari ketika manusia dalam keadaan tidur. Ini menaikkan derajat, Pak. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Maqamam mahmuda. Dan dari sebagian malam maka salatlah sebagai tambahan nafilah. Maka mudah-mudahan Allah akan mengangkat derajatmu dengan derajat yang mahmudah, ya. Mahmud, terpuji. Dengan apa? Qiyamul lail. Kalau kita sholat 5 waktu, itu memang kewajiban kita. Tidak ada yang perlu dibanggakan, Pak. Ini kadang-kadang nih di berita, hebat sekali si fulan, sholat 5 waktunya terjaga. Lah memang wajib, ya memang wajib. Loh, apa yang mau dibanggakan dari sesuatu yang wajib kita lakukan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan ketua dan segenap pengurus Masjid Al-Munawwarah, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib menjelang isya, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat, segala karunia, limpahan yang begitu banyak Allah berikan kepada kita, sehingga Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan, maka pertanyaan berikutnya, seberapa banyak kita sudah mensyukuri nikmat yang Allah berikan tadi? Karena di dalam setiap nikmat yang Allah berikan, Allah menuntut kita untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Allah tak minta balasan. Allah tak meminta balasan karena kita tak mampu untuk membalasnya. Yang Allah minta dari kita, jadilah hamba yang tahu diri, tahu bersyukur. Dan Allah malah menambahkan lagi. Ini begitu murahnya Allah. Sudah Allah tuntut dari kita agar jadi hamba yang bersyukur. Setelah kita bersyukur, Allah tambah lagi nikmat untuk kita. La in syakartum la azidannakum. Dan di sebalik itu, memang kalau manusia ini pada dasarnya, kalau dia itu hendak diarahkan, dia memang harus diberikan opsi dan pilihan salah satu dari dua hal. Berikan dia reward, berikan dia penghargaan kalau berhasil, dan berikan kepada dia iqab ataupun punishment kalau dia gagal. Itu memang sudah tabiat dasar manusia itu dimanapun. Manusia ini kalau tidak dijanjikan reward, ya, itu dia susah untuk melakukan sesuatu. Dan manusia ini ketika di satu titik reward pun tak mampu mendorong dia untuk melakukan sesuatu, maka punishment, iqab, hukuman, nah ini yang bisa mencegah dia untuk melakukan hal tersebut. Maka reward and punishment ini adalah konsepnya Al-Quran sebenarnya. Ya, kalau sekarang banyak diadopsi oleh manajemen-manajemen, ya, ada reward and punishment kan begitu. Tapi memang konsep dasar manusia seperti itu. Maka dalam konsep bersyukur, ya, atas nikmat yang diberikan, kita lebih bagus untuk memilih banyak bersyukur daripada nanti kita kena iqab, ya, daripada kita kena azab. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, kalau kamu kufur nikmat, maka azabku itu sangat pedih. Ya, dikasih ini. Kalau syukur tambah nikmat. Kalau jadi kufur, ingat
ku punya azab yang sangat pedih. Kalau kita memang masih menjadi hamba-hamba yang masih berpikir waras, tentu kita memilih untuk bersyukur dan kita berusaha menghindar dari sikap kufur. Mudah-mudahan kita semua jamaah Masjid Al-Munawwarah ini termasuk hamba-hamba yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat sering salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sebaik-baik makhluk, pemimpin para nabi dan rasul, dan telah memberikan contoh terbaik bagaimana menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Amin. Baik, kita lanjutkan kaji kita dalam kitab Nasha'il Ibad. Tiga perkara yang menentukan kita sudah sebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Salasun munjiat, tiga hal yang menyelamatkan, wa salasun muhlikat, tiga hal yang membinasakan, wa salasun darajat, tiga hal yang menaikkan derajat, wa salasun kafarat, dan tiga hal yang menjadi kafarat atau pengampun dosa. Kita ulas sedikit saja. Amal munjiat yang menjadi penyelamat, fa khasyatullahi ta'ala, yang pertama takut kepada Allah fi sirri wal alaniyah, takut kepada Allah dalam keadaan sendirian atau beramai-ramai. Lalu yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina, bersikap biasa saja, tidak berlebihan dalam keadaan miskin ataupun kaya. Dan yang ketiga, al adlu fi ridha wal ghadab, jadilah orang yang bersikap adil dalam keadaan ridha senang ataupun dalam keadaan marah. Itu yang menyelamatkan manusia. Wa amal muhlikat, tiga hal yang dapat membinasakan manusia, fasyuhun syadid, kedekut, pelit yang bersangat-sangatan, wa hawa muttabaun, dan yang kedua adalah nafsu yang terus diperturutkan karena memang nafsu tak ada habis-habisnya. Lalu yang ketiga, ijabul mar'i binafsihi, orang yang mengagumi dirinya berlebih-lebihan. Kalau bukan karena saya tidak jadi, kalau bukan karena saya tidak akan. Itu tuh orang ijab tuh. Bahasa lainnya adalah ujub, orang yang mengagumi dirinya sendiri berlebih-lebihan. Nah, sekarang kita bahas yang ammad darajat, tiga hal yang menaikkan derajat manusia. Karena kalau kita lakukan tadi yang menyelamatkan, kita jauhi hal yang membinasakan, kita hidup baik-baik saja. Tapi kalau kita ingin naik derajatnya kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga di hadapan makhluk-makhluknya Allah, maka ada tiga hal yang perlu kita lakukan. Apa itu? Yang pertama, fa'ifsya'us salam, menebarkan salam. Menebarkan salam ini merupakan bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, dan hadis ini sahih dengan isnad yang sahih, disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yarfa'hu qala la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahajju. Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sehingga kalian saling mencintai. Ala adullukum ala ra'si dzalika, maukah kalian aku tunjukkan intisari dari beriman dan saling mencintai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au milaki dzalika afsyus salam, yang pertama adalah menebarkan salam, afsyus salam bainakum, di antara sesama kalian. Jadi kata Nabi apa? Kalian nggak akan masuk surga sebelum kalian beriman, dan kalian belum benar-benar beriman kecuali kalian sudah bisa saling mencintai sesama orang-orang beriman. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita seorang orang beriman ini saling bersaudara, artinya saling peduli gitu. Jadi kalau ada orang, Pak, Bu, dia rajin sekali sholat 5 waktu di masjid, malam sepanjang-panjang malam dia itu sampai hitam dahinya itu, tahajud terus dia, ngaji, zikir, tapi tak peduli dan tetangganya ada yang kelaparan. Ini belum sempurna keimanan dia ini, belum lagi. Karena apa? Tanda-tanda orang yang beriman adalah dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ada kepedulian di sana. Nah, salah satu bentuknya adalah ifsya'us salam bainakum, afsyus salam bainakum. Tebarkanlah salam di antara sesama kalian. Makanya ini masalah salam ini, Bapak Ibu sekalian. Coba, apa hukumnya mengucapkan salam? Sunnah. Apa hukumnya menjawab salam?
wajib kifayah. Ya. Coba bayangkan itu. Orang melakukan hal yang sunnah, kita terpaksa melakukan hal yang wajib. Coba, kenapa coba? Supaya yang pertama, jangan sampai ada orang yang ingin berbuat baik, Bapak Ibu sekalian. Orang yang berbuat baik. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Pak Haji, Assalamualaikum Bu. Ada orang yang berbuat baik, lalu kemudian terluka hatinya gara-gara dicuekin. Assalamualaikum Pak. Diam. Sakit hati Pak. Ada orang berbuat baik, kita mau buat baik nih, tapi dicuekin. Itu lebih sakit daripada orang lewat berpapasan, nggak ada ucap salam dia cuek aja. Oke, kita memang rasa nggak sopan ini kan begitu. Wah, ini cuek kali dia. Oke, tapi nggak sesakit kalau kita Assalamualaikum Pak. Ya, makanya Allah menjaga hati, perasaan orang-orang yang ingin berbuat baik. Mengucap salam sunnah, tapi menjawabnya wajib kifayah. Allah ingin menjaga. Kenapa? Karena kalau tidak demikian, orang akan malas berbuat baik. Malas buat baik. Ngapain sih aku ucap salam sama dia? Dijawab pun enggak, ya kan? Nah, makanya afsyus salam bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Ini mengangkat derajat. Bukankah di dalam Al-Quran disebutkan bahwa tanda-tanda ataupun perkataan orang yang ada di dalam surga qalu salaman salama. Orang tanda-tanda ahli surga itu di surga nanti orang mengucap salam, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Itulah yang dilakukan orang-orang yang berada di surga. Maka kalau mau menjadi ahli surga sebelum tiba di sana, jadilah orang yang rajin mengucapkan salam. Jangan jadi orang yang cuek. Ya, walaupun kadang-kadang kita pikir namanya mengucap salam ini kadang-kadang formalitas, basa-basi. Ya, enggak enak kalau ketemu nanti tidak mengucap salam. Ya oke, kalau Anda niatnya basa-basi, maka itu yang Anda dapatkan. Innamal a'malu binniyat. Tapi kalau niat kita memang menebarkan salam, ketemu assalamualaikum, assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu, maka niat kita sudah tercapai apa? Mendapatkan ridha Allah dengan menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perintah Nabi. Afshu, tebarkanlah salam. Ya. Makanya di sisi satu kita dengan menjalankan sunnah menebarkan salam naik derajat kita di sisi Allah. Melakukan amal sunnah nih pahalanya besar, pahala besar. Di sisi lain, nah dari sisi manusiawinya kita lihat kalau ada orang yang ramah dia menyapa kita, tentu kita melihat ini orang, Masya Allah, ada orang baik, orangnya ramah Pak, ya, orangnya ramah, kan begitu kita kan, ramah dia, asal ketemu negur assalamualaikum. Jadi naik derajat itu, satu derajat kita di sisi Allah, satu lagi di hadapan manusia, tanpa kita bermaksud ingin ya, cari muka istilah kita sekarang ya, bukan maksud itu, tapi secara otomatis. Ya, Allah angkat derajat kita di sisi di hadapan manusia. Apa kurang baik lagi Allah. Ya, bahkan hal-hal yang kelihatannya hanya basa-basi, tapi ini merupakan bagian dari sunnah Nabi. Dan ketika kita niatkan ikut sunnah Nabi, afsyus salam bainakum, maka naik derajat kita di sisi Allah plus di hadapan manusia. Itu luar biasa. Maka disebut di sini. Ya, salah satu yang menaikkan derajat adalah mengucapkan salam. Dan ketika dua orang bertemu mengucapkan salam, mereka berjabat tangan, ya, Allah ampunkan dosa mereka sebelum mereka melepaskan genggaman tangan mereka. Berapa lama kita bersalam, berjabat tangan? Assalamualaikum Pak. Ya kan? Tidak lama, tidak sampai berapa detik. Tapi sebelum lagi lepas ini, Allah sudah gugurkan dosa-dosa kita berduanya. Itu luar biasa. Maka janganlah kita menjadi orang yang cuek, tapi jadilah orang yang menebar salam. Itu yang pertama. Yang kedua, wa it'amut ta'am. Orang yang memberikan makan. Orang yang memberikan makan ini salah satu amalan dari amalannya para nabi. Para nabi itu suka memberikan makan. Tentu memberikan makan ini yang paling dibutuhkan oleh orang-orang fakir dan miskin.
Sehingga ya, Bapak Ibu sekalian, untuk menjadikan hal ini sesuatu yang baik dan tersebar di umat, maka kalau ada orang misalnya melakukan kesalahan siang hari bulan Ramadan, dia berhubungan dengan istrinya, maka dia harus melakukan apa? Kafarat. Apa kafaratnya? Puasa. Ya, yang pertama memerdekakan budak. Entah dari budak kan cerita itu kan, berpuasa 2 bulan berturut-turut 60 hari. Dan biasanya ini tidak sanggup lah, 1 bulan belum habis dia udah batal dia kan, apalagi 60 hari. Yang kalau memang tak sanggup apa, maka berikan makan kepada sittina miskinan, 60 orang. 60 orang kasih makan orang miskin. Nah, ini kan dalam rangka apa? Menebarkan itu. Memberi makan. Orang yang kafaratul yamin, bersumpah dia, Pak. Dia bersumpah, tapi kemudian tak bisa dia melaksanakan sumpah itu. Maka dia harus bayar kafarat, namanya kafaratul yamin. Ada kafaratnya. Ya, apa itu? Puasa selama 3 hari atau memberikan makan kepada 10 orang miskin. Jadi kafarat dalam rangka itu juga, ya, supaya apa? Orang bisa saling memberikan makan. Zakat fitrah, kita cerita zakat fitrah. Zakat fitrah ini sesungguhnya adalah zakat makanan, ya kan? Zakat makanan, hukum asalnya itu zakat makanan. Maka dalam fikih Syafi'i tidak sah zakat fitrah dengan uang dalam fikih Syafi'i, ya. Kalau dalam fikih Hanafi masih dibolehkan, kan begitu. Ya, tapi kita bicara hukum asalnya dulu, hukum asalnya. Zakat fitrah memang zakat makanan. Apa yang dimakan oleh penduduk suatu tempat itu yang dizakatkan. Sehingga kita yang berkecukupan makanannya ngasih makan sama orang. Memang itu tujuannya. Di satu sisi ketika kita memberikan makan kepada orang lain, di sisi Allah kita naik derajatnya karena kita bersedekah. Di sisi lain, orang yang suka memberikan makan kepada orang lain dipandang sebagai orang yang mulia dalam pandangan manusia. Jadi itu sudah pasti, orang-orang yang rajin mengundang makan itu derajatnya naik. Bahkan ini kan menjadi sebuah tagline dalam kampanye kan. Kampanye terdahulu kan apa? Makan siang. Iya kan? Lalu tabiat manusia Pak. Lalu Bapak Ibu sekalian, ini mohon maaf, itu bukan cerita politik, bukan. Ini sekarang kita berbicara dari sisi psikologi manusia. Apakah Bapak Ibu sekalian berpikir tagline kampanye itu asal-asalan dibuat? Saya mikir kira-kira apa ya? Ini ajalah. Oh bukan. Itu semua melalui proses penelitian, survei dan lain-lain. Itu bukan sembarangan Pak, Bu. Itu bukan sembarangan. Itu sudah ada tim researchnya. Apa tagline yang dibutuhkan saat sekarang? Itu ada tim researchnya. Mahal dibayar itu Pak. Jadi walaupun kita ketawa-ketawa kan, apa sih makan siang gratis gitu? Itu ada researchnya. Karena ternyata di Indonesia masih banyak orang yang kelaparan, orang yang membutuhkan makanan. Tagline ini menjadi salah satu andalan, makanya menang. Kita cerita fakta yang ini aja ya, yang nampak saja ya, nggak usah cerita yang lain-lain lah. Ini dari sisi psikologis gitu, orang akan condong suka kepada orang yang suka kasih makan. Itu psikologi manusia, psikologi dasar manusia. Makanya ya, masalah memberikan makan ini bagus. Maka dalam sebuah nasihat para ulama, at-ta'am qoblal kalam, kasih makan dulu sebelum bicara. Kan ada tuh, pernah dengar kan? Kita menjamu orang untuk ada satu yang kita sampaikan, persilakan dulu, nikmati dulu makan. Sudah makan, sudah kenyang, baru sampaikan hal-hal penting yang ingin kita sampaikan. Bahkan tagline ini digunakan oleh salah satu produk ya di televisi. Apa itu? Teh. Bapak tahu? Teh
Teh apa tuh? Ya, sari murni apa sari wangi itu? Sari wangi ya? Iya kan? Ngeteh dulu. Suami istri berdebat, begini begitu. Kata istrinya, bikin teh. Ngeteh dulu yuk. Nah, baru bicara. Psikologi dasar manusia, Pak Bu. Semua ini sudah ada di dalam khazanah keislaman, dalam hadis, ya, memberikan makan. Kita itu sudah ada semua. Cuman kita orang Islam malas untuk belajar, malas untuk menggalinya. Yang menggali orang-orang yang di luar sana. Dikemas seolah-olah itu barang baru. Ini barang lama semua nih. Barang lama. Dalam Islam ini barang lama. Kita yang malas belajar, malas ngaji. Itu dia. Maka insyaallah ya kita udah paham sekarang. Yang menaikkan derajat itu ternyata selain menebarkan salam, memberi makan. Sesimpel itu. Naik derajat kita. Di sisi Allah naik, di hadapan manusia juga terangkat, termuliakan. Subhanallah. Lalu yang ketiga, was-salatu bil-laili wan-nasu niyam. Salat pada malam hari ketika manusia dalam keadaan tidur. Ini menaikkan derajat, Pak. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Maqamam mahmuda. Dan dari sebagian malam maka salatlah sebagai tambahan nafilah. Maka mudah-mudahan Allah akan mengangkat derajatmu dengan derajat yang mahmudah, ya. Mahmud, terpuji. Dengan apa? Qiyamul lail. Kalau kita sholat 5 waktu, itu memang kewajiban kita. Tidak ada yang perlu dibanggakan, Pak. Ini kadang-kadang nih di berita, hebat sekali si Fulan, sholat 5 waktunya terjaga. Lah memang wajib, ya memang wajib. Loh, apa yang mau dibanggakan dari sesuatu yang wajib kita lakukan gitu? Apa yang perlu dibanggakan dari sesuatu yang wajib? Nggak ada. Tapi kalau ada seseorang yang selain dia sholat 5 waktu, dia qiyamul lail. Ini ya maqam mahmudah. Dia dapat tempat yang tinggi, terpuji di sisi Allah. Tentu orang-orang yang mendapatkan tempat terpuji di sisi Allah secara tidak disadari itu juga akan mendapatkan tempat yang tinggi di hadapan manusia tanpa disadari, Pak. Pernah enggak Bapak Ibu sekalian ketemu satu orang yang dimana kita sebenarnya nggak pernah sih, nggak kenal sama dia, tapi kita ketemu, tapi kita ngerasa wah ini orang hebat betul ini. Bukan dari pakaiannya, bukan, kita ada ngerasa haibah, ada wibawa yang luar biasa. Wah, orangnya kayaknya biasa-biasa saja sih, tapi kalau kita ngobrol ketemu, wah rasa-rasanya ini ada yang berbeda gitu. Boleh jadi ini salah satu efek daripada qiyamul lailnya. Qiyamul lail ini tidak bisa disepelekan. Tanda-tanda orang yang tinggi amalan-amalannya adalah dengan qiyamul lailnya. Nabi SAW kita ceritakan di awal tadi, salah satu bentuk kesyukurannya adalah dengan memperbanyak ibadah. Apa ibadah Nabi perbanyak? Salah satunya adalah qiyamul lail. Ketika bulan Ramadan kita berpuasa, malam kita ngapain? Qiyamul Ramadan dengan sholat tarawih. Sholat tarawih. Dan lebih bagus lagi dengan qiyamul lail lagi, ya, tahajud. Di 10 malam disunahkan kita untuk beriktikaf. Ngapain iktikaf? Tidur-tidur aja di masjid. Nggak tidur aja di masjid untuk apa? Untuk apa iktikaf? Tujuan iktikaf itu adalah untuk kita mempermudah qiyamul lail. Memang seperti itu, menaikkan derajat kita di sisi Allah dengan qiyamul lail. Dan itu berat. Itu berat. Bukan hal yang mudah. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah terbiasa, kamilah Ustaz, memang kami tidak bisa lagi. Kalau udah malam tuh jam 3 pasti terbangun kami Ustaz. Bagus. Artinya Allah menginginkan kita untuk mendapatkan makom yang tinggi di sisi Allah. Jangan tidur lagi. Ini penyakitnya. Terbangun. Aduh, si jam 3. Kenapa lah bangun jam 3 tidur lagi? Udah. Subuh-subuh lewat pula lagi nanti kan. Jam 6 pula terbangunnya. Ini gawat.
Kalau kita dibangunkan Allah jam 3, jam 4, itu sebenarnya adalah bentuk kasih sayang Allah. Allah ingin kita naik derajatnya. Sama kayak kita orang tua. Kita punya anak, kita punya cucu. Tentu kita ingin yang terbaik untuk anak dan cucu kita. Nah, jangan pilih yang ini kurang bagus. Pilih yang ini. Ya, kan begitu. Namanya kita orang tua tahu kita mana yang bagus, mana tak bagus. Anak kita belum tahu dia, maka kita pilih yang ini, nak. Pilih yang ini, nak. Karena kita ingin supaya dia dapat yang terbaik. Kita arahkan dia. Tapi kadang-kadang anak tak mau yang ini, sudahlah kita bilang kan, sudahlah, nanti cepat rusak itu. Milih mainan kan, cepat rusak itu. Mau itu silakan, nggak apa-apa. Ya sudah, pilihan dia. Kita tidur, Allah bangunkan kita pada malam hari. Ya, terbangun, terjaga kita tengok jam 3. Ya, lama lagi tidur lagi lah. Padahal Allah sedang membangunkan kita dengan kasih sayangnya. Hai hambaku, bangun. Qiyamul lail, engkau akan dapat derajat yang tinggi di sisiku. Kata kita apa? Enggak lah ya Allah, tidur aja lah. Siapa yang salah lagi? Allah lagi yang salah? Kan tidak. Allah sudah bangunkan kita yang malas. Ya, kita yang malas. Maka kalau ada ini, dan ini jadi satu sebenarnya satu kelebihan nih untuk para orang-orang tua yang sudah 60 plus. Biasanya cepat bangun tuh cepat, memang terbangun aja ya, nggak niat pun untuk tahajud, terbangun aja itu. Lalu kalau sudah terbangun, tujuannya apa? Ngapain lagi? Alah, tengok HP. Buka HP, tengok WA, tengok Facebook. Habislah waktu itu, nggak terasa tuh 2 jam tuh nggak terasa tuh. Tiba-tiba dah azan aja. Tadi terlewat, udah tahajudnya. Qiyamul lail. Allah bangunkan kita untuk tahajud, naik derajat kita di sisi Allah. Datang kita main HP. Siapa lagi yang salah? Salah diri sendiri. Ini bukan untuk Bapak Ibu, ini untuk diri saya nih, ini untuk diri saya. Ya, kalau Bapak Ibu kan insya Allah ya, kalau ada ya masya Allah. Kan ini untuk diri saya sendiri. Ya, nasihat untuk diri saya sendiri. Baik, itu 3 hal. Yang pertama ifsya'us salam, menebar salam. Yang kedua it'amut ta'am, kasih makan. Yang ketiga as-salatu bil laili wan nasu niyam, salat tahajud. Baik. Wa amal kafarat, dan adapun 3 hal yang menghapuskan dosa. Yang pertama isbaghul wudu fis sabarat. Artinya itu orang yang senantiasa menjaga wudu. Dia kalau batal tetap berwudu walaupun dalam keadaan dingin. Bapak Ibu pernah berada di satu tempat yang dingin? Kalau saya di Indonesia ini, yang saya tahu tempat dingin di Bandung, tapi entah sekarang dah enggak terlalu. Bukit Tinggi biasanya ya. Kalau Bukit Tinggi saya ke tempat mertua itu memang luar biasa itu, dingin. Ya. Kalau kami dulu ketika kuliah di Suriah itu ada 4 musim. Salah satu musimnya musim dingin dan turun salju di sana. Itu cobaan besar, Pak. Cobaan besar untuk kita berwudu, menjaga wudu, cobaan besar. Dingin luar biasa, macam beku. Habis kita berwudu macam beku tangan ini, apalagi kalau lagi musim dingin puncaknya itu, luar biasa dinginnya itu ya. Makanya kalau ada orang yang terus senantiasa menjaga wudunya walaupun dalam keadaan musim dingin, maka ini menjadi penghapus dosa-dosa dia. Karena setiap anggota tubuh yang kita basuh dalam berwudu itu akan menggugurkan dosa. Kita akan mencuci tangan ya. Maka dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua tangan kita dengan jari-jari kita ini, dia akan berguguran. Itu dosa-dosa kecil ya, dosa-dosa kecil. Ketika kita berkumur-kumur, maka dosa-dosa dari mulut kita ini akan Allah lunturkan. Ketika kita membasuh wajah kita, maka dosa-dosa yang dilihat oleh mata kita, akibat dari wajah kita yang tampan mungkin, yang cantik, sehingga jadi fitnah, luntur dosa-dosa ya. Ketika membasuh tangan, membasuh telinga ya, semua itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Makanya setiap kali ada orang yang senantiasa menjaga wudunya, ini orang yang paling sedikit dosanya. Kenapa?
Karena terus berkurang dosa, berkurang dosa, berkurang dosa. Satu. Yang kedua, kalau orang dalam keadaan berwudu, ini malas bikin maksiat. Itu istimewanya wudu, Bapak Ibu sekalian. Orang yang berwudu, dia malas bikin maksiat. Ya, bukan sama sekali nggak buat maksiat, bukan. Dia ada rasa malas. Ya, untuk berbuat maksiat itu malas, ada rasa. Yang kedua, mudah dia untuk ibadah. Mudah dia baca Quran. Baca Quran harus berwudu ya. Membaca Al-Quran harus berwudu, sholat harus berwudu, ya kan? Jadi lebih mudah dia dalam melaksanakan ibadah. Maka kita mencoba orang yang sanggup menjaga wudunya dengan baik, lalu setiap kali dia setelah berwudu melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, maka insya Allah dia seperti Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal orangnya masih di surga, suara langkah sandalnya sudah sampai di surga. Itu dia, luar biasa. Orangnya masih di dunia, langkah terompahnya sudah ada di surga. Kalau mau seperti itu, contohlah. Ya, contohlah Sayyidina Bilal. Yang kedua, wa naqlul aqdami ilal jama'at. Memindahkan kaki menuju sholat jamaah, artinya berjalan menuju sholat jamaah. Kita ini yang rutin, alhamdulillah, ya, jamaah Masjid Al-Munawwarah yang rutin sholat ke masjid, sholat fardunya itu. Setiap langkah kaki itu dalam hadis disebutkan demikian. Siapa yang berwuduk di rumahnya, tapi wuduk di rumah Pak, usahakan wuduknya di rumah ya, karena dalam hadis disebutkan demikian. Lalu dia melangkahkan kakinya menuju sholat berjamaah di masjid, maka langkah pertama dihapuskan dosa, langkah kedua ditambahkan pahala atau dinaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapa langkah dari rumah kita ke masjid ini? Sebegitu banyak. Makanya para ulama dahulu kalau berangkat ke masjid itu mengupayakan agak jauh jalannya, tapi jangan jauh kali. Nanti sampai ke masjid orang sudah selesai sholat, ya, jangan kejauhan pula kan. Artinya setiap langkah itu akan menghasilkan penghapusan dosa. Ya, banyak dosa dilakukan oleh kaki kita ini, melangkah kemana-mana. Dan yang terakhir, wantizaru sholah ba'da sholah. Menunggu waktu sholat setelah sholat. Seperti Bapak Ibu inilah, menunggu sholat isya setelah sholat maghrib. Setiap detik yang kita habiskan dari tadi ba'da maghrib sampai sekarang menjadi penghapus dosanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.